5 faedah seputar memaafkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Faedah 1. Memaafkan itu lebih utama dan merupakan akhlak mulia. Di antara akhlak mulia adalah seseorang memaafkan orang yang berbuat dolim kepadanya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, dan jika kamu memaafkan, itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 237. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, di antara bentuk bermuamalah dengan akhlak mulia kepada orang lain adalah jika Anda didolimi atau diperlakukan dengan buruk oleh seseorang, maka Anda memaafkannya. Karena Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Makarimul akhlak. Dan membalas kezaliman dengan pemaafan itu merupakan bentuk membalas dengan kebaikan yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Orang yang memaafkan juga dianggap melakukan sedekah. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang yang badannya dilukai oleh orang lain, kemudian ia bersedekah dengan memaafkannya, yaitu tidak menuntut diat, kecuali Allah akan hapuskan dosanya sebanding dengan pemaafan yang ia sedekahkan. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Al-Albani. Oleh karena itu, sifat suka memaafkan adalah sifat yang seharusnya menjadi tabiat seseorang dan sifat yang seharusnya dipaksakan oleh seseorang kepada dirinya ketika ia didolimi. Faedah 2. Memaafkan itu tidak wajib, namun mustahab, dianjurkan. Para ulama mengatakan bahwa memaafkan itu hukumnya tidak wajib. Seorang yang didolimi boleh saja tidak memaafkan orang mendoliminya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan dolim, mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang dolim. Quran Surat Asy-Syura ayat 39 dan 40. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan, maka disyariatkan untuk berbuat adil, yaitu qisas, dan disunahkan berbuat fadl atau utama, yaitu memaafkan. Sehingga orang yang didolimi oleh orang lain punya 3 pilihan sikap. 1. Membalas dan menghukum orang yang didoliminya sesuai ketentuan syariat. 2. Bersabar, tidak membalas dan tidak menghukum, namun tidak memaafkan. 3. Bersabar, tidak membalas dan tidak menghukum, serta memaafkan orang yang mendoliminya. Namun perlu diketahui bahwa kedoliman yang tidak dimaafkan kelak akan dibalas di akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pernah mendolimi saudaranya dalam hal apapun, maka hari ini ia wajib meminta perbuatannya tersebut dihalalkan oleh saudaranya, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Karena jika orang tersebut memiliki amal soleh, amalnya tersebut akan dikurangi untuk melunasi kedolimannya. Namun jika ia tidak memiliki amal soleh, maka ditambahkan kepadanya dosa-dosa dari orang yang ia dolimi. Hadis riwayat Bukhari. Maka orang yang berbuat dolim hendaknya berusaha untuk meminta maaf dan meminta kehalalan dari orang yang didoliminya. Jangan sampai urusannya dituntut di akhirat yang tentunya lebih berat dan lebih sulit daripada urusan di dunia. Faedah 3. Boleh membalas keburukan dengan yang semisal. Hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang dolim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya,
Barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 194. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, balasan untuk keburukan adalah keburukan yang semisal. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Demikian juga, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas keburukan terhadap dirinya, kecuali jika kehormatan Allah dilanggar, maka beliau akan membalas karena Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, bolehnya membalas keburukan yang dilakukan oleh orang lain harus memenuhi dua syarat. 1. Pembalasan harus sama dan setara, tidak boleh lebih dari setara. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, pembalasan ini disyaratkan hanya mencukupkan diri pada batasan yang Allah tetapkan dan tidak boleh melebihi batasan tersebut. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayat yang artinya, dan balasan bagi keburukan adalah keburukan semisalnya. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Maka di sini Allah menjelaskan bahwa sikap adil dalam membalas adalah mencukupkan diri dengan balasan yang setara. 2. Tidak boleh membalas pada perbuatan yang ada hukuman hadnya. Al-Abshihi rahimahullah mengatakan, yang wajib menjadi pegangan orang yang berakal selama masih memungkinkan adalah tidak menjadikan sifat suka membalas sebagai tabiatnya. Dan jika memang harus membalas, maka balaslah dengan lemah lembut. Kecuali jika pada perbuatan yang ada hukuman hadnya. Al-Mustatraf. Maka perbuatan yang ada hukuman hadnya seperti zina, pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lainnya, wajib diserahkan kepada ulil amri mengenai eksekusi hukumannya. Faedah 4. Lebih utama memaafkan orang yang tergelincir. Orang baik yang melakukan kesalahan atau kedoliman karena tergelincir, bukan orang yang dikenal suka melakukan keburukan, maka lebih utama untuk dimaafkan daripada dihukum atau dilaporkan kepada ulil amri. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maafkanlah ketergelinciran orang-orang yang baik. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan disahihkan Al-Albani. Dalam riwayat lain, maafkanlah ketergelinciran Dzawil Hay'ah, yaitu orang-orang yang baik namanya, kecuali jika terkena had. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, dalam hadis Aisyah ini terdapat dalil bahwa disyariatkan memaafkan orang yang memiliki nama baik jika mereka tergelincir sedikit dalam kesalahan. Dan hay'ah artinya bentuk dan keadaan dari sesuatu. Maksudnya adalah orang yang memiliki keadaan yang baik agamanya. Nailul Autar. Adapun orang yang memang dikenal melakukan keburukan, maka tidak ada anjuran untuk memaafkannya. An-Nawawi mengatakan, maksudnya adalah menutupi kesalahan orang yang memiliki nama baik dan semisal mereka yang tidak dikenal gemar melakukan gangguan dan kerusakan. Adapun orang yang gemar melakukan gangguan dan kerusakan, maka dianjurkan untuk tidak ditutup-tutupi kesalahannya, bahkan dianjurkan untuk diajukan perkaranya kepada waliul amri, jika tidak dikhawatirkan terjadi mafsadah. Syarah Sahih Muslim. Ulil amri atau hakim pun boleh memaafkan atau membatalkan hukuman ta'zir bagi orang yang baik yang melakukan kesalahan karena tergelincir. Al-Khattabi mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil bahwa imam atau penguasa boleh memilih untuk memberikan hukuman ta'zir atau tidak memberikannya. Andaikan ta'zir itu wajib, maka antara orang yang baik namanya dengan yang bukan akan sama kedudukannya. Ma'alim As-Sunan. Faedah 5. Terkadang menghukum lebih utama dari memaafkan. Walaupun memaafkan itu lebih utama, namun ini tidak dalam semua keadaan. Ada keadaan di mana tidak memaafkan itu lebih utama. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan melakukan perbaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang dolim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, dalam ayat ini Allah menggandengkan pemaafan dengan islah atau perbaikan. Maka pemaafan itu terkadang tidak memberikan perbaikan. Terkadang orang yang berbuat jahat pada Anda adalah orang yang bejat, yang dikenal oleh masyarakat sebagai orang yang buruk dan rusak.
Jika Anda memaafkannya, maka ia akan semakin menjadi-jadi dalam melakukan keburukannya dan semakin rusak. Maka yang lebih utama dalam kondisi ini, Anda hukum orang ini atas perbuatan jahat yang ia lakukan. Karena dengan demikian akan terjadi islah, yaitu perbaikan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, islah atau perbaikan itu wajib, sedangkan memaafkan itu sunnah. Jika dengan memaafkan malah membuat tidak terjadi perbaikan, maka ini berarti kita mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Yang seperti ini tidak ada dalam syariat. Sungguh benar apa yang beliau sebutkan, rahimahullah, makarimul akhlaq. Demikian beberapa faedah seputar memaafkan, semoga bermanfaat.